renungan kita, Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak-anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakuti mereka. Selamat pagi, saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara lintas agama, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, serta saudara-saudara dalam kemanusiaan. Kembali saya datang ke hadapan saudara membawa suatu refleksi dari apa-apa yang telah diungkapkan oleh pemazmur pada masa lalu. Pemazmur dalam konteks yang sama, ia berada dalam situasi seperti kemarin saya ungkapkan. Ada semacam pengakuan, pernyataan, doa, permohonan, dan penyembahan yang pemazmur bungkus dalam nada dan irama yang kemudian diwariskan ke dalam konteks kekinian kita, dan seringkali kita sebut sebagai mazmur atau sabur, kumpulan puji-pujian yang di dalamnya berisi begitu banyak makna yang bisa kita tarik dalam untuk hidup dan kehidupan kita. Kali ini pemazmur mengungkapkan tentang suatu peristiwa, suatu kondisi, suatu situasi yang ia rasakan, ia alami, dan ia sebut sebagai Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dan karena Tuhan seperti itu, maka ke dalam tangannya pemazmur katakan, aku menyerahkan hidup dan kehidupanku. Nah, dengan keyakinan itu dia ungkapkan kepada banyak orang yang bersama dengan dia atau siapapun yang mendengarkan puji-pujian dari pemazmur. Ia katakan bahwa Tuhan atau ia adalah penolong semua orang yang berserah padanya dan menguatkan mereka. Tuhan mengulurkan tangannya kepada orang-orang yang tertindas. Tuhan memberikan keadilan kepada orang-orang yang terinjak dan tertindas. Tuhan melihat kesusahan dan sakit hati dan mengambilnya ke dalam tangannya. Sekali lagi, ini adalah ungkapan penguatan, ungkapan untuk menguatkan semua orang yang bisa disebut sebagai orang-orang yang tertindas, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang terinjak, orang-orang yang dalam kesusahan dan sakit hati. Dalam konteks itu, pemazmur ingin katakan kepada mereka semua bahwa Tuhanmu, Tuhan yang engkau sembah, ia mengambil semua kesusahan hati, ia mengambil sakit hati, dan dia memperbaharui hidup mereka. Dan Tuhan juga sebagai penolong buat semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara lintas agama, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, serta saudara-saudara dalam kemanusiaan. Dalam konteks kekinian kita juga bisa berkata sebagai pemazmur bahwa Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dan ke dalam tangannya aku menyerahkan hidup dan kehidupanku. Ia adalah penolong semua orang yang berserah padanya dan menguatkan mereka.
Ia mengulurkan tangannya kepada orang-orang yang tertindas. Ia memberikan keadilan kepada orang-orang yang terinjak. Dan ia melihat kesusahan dan sakit hati. Dan ia mengambil ke dalam tangannya semuanya itu. Suatu nasihat, suatu hiburan, suatu hal yang menguatkan siapapun yang ada dalam kondisi tertindas, kesusahan, sakit hati, terinjak, bahkan dalam keadaan lemah. Nah, saudaraku, mungkin saja kita ada sekarang ini seperti itu. Kita menjadi bagian atau mungkin saja sebagai orang atau pribadi yang sementara dalam kemelut hidup dan kehidupan. Dan kuncinya adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Mungkin saja kita adalah orang-orang yang seperti diungkapkan pemasur tadi. Kita adalah orang-orang yang terluka batin, terluka secara rohani, spiritual. Kita adalah orang-orang yang tertindas atau ditindas dalam keadaan yang tidak mampu berbuat apa-apa dalam hidup dan kehidupan. Bahkan bisa saja kita adalah bagian dari orang-orang yang disebut sebagai penuh dengan kesusahan dan sakit hati. Nah, jika seperti itu, maka pemasmur mengajak kita bahwa Tuhan adalah Raja kita. Ia memiliki kita. Maka dalam konteks seperti itu, ketika kita menyerahkan diri kepada Dia dan kita mengakui bahwa di dalam kelemahan, ketidakberdayaan, di dalam ketidakmampuan, dan ketika kita sementara ini tidak sanggup berbuat banyak dalam hidup dan kehidupan, dalam kelemahan, maka penolongnya cuma satu. Ia adalah penolong semua orang yang berserah kepadanya. Tuhan menolong tidak memandang sukunya apa, bangsa apa, atau beragama apa. Tuhan menolong tidak mengenal bahwa ia kaya, miskin, atau ia adalah orang dalam etnisitas tertentu, bangsa tertentu, derajat tertentu. Tidak. Tuhan menolong semua orang, termasuk saya dan saudara, termasuk kita. Coba berkata dalam hati kita sekarang ini, saudara. Tuhan menolong saya juga. Tuhan menolong orang lain. Tuhan menolong banyak orang, termasuk menolong saya pribadi, Anda sekalian. Nah, dengan ungkapan seperti itu bahwa kita ditolong Tuhan, maka pemasmur katakan bahwa ia mengelurkan tangannya kepada orang-orang yang tertindas, orang yang lemah, orang yang tak berdaya. Ada semacam penguatan untuk kita. Dan ia memberikan keadilan. Dan kuncinya adalah ketika dalam kesusahan dan sakit hati, Tuhan mengambil kesusahan dan sakit hati itu. Itu juga bermakna bahwa ia menguatkan saudara dan saya dan siapapun. Dia tidak pernah bertanya, hei anakku, engkau beragama apa, engkau beriman kepada siapa, engkau berbahasa dalam bahasa apa. Dia tidak pernah bertanya bahwa ketika kamu berdoa, menyembah dan bercerita kepada saya dengan bahasa apa, tidak. Dia mengenal semua bahasa, dia mengenal semua agama, dia mengenal semua orang, dan dia mengenal apapun, bisikan dalam bahasa apapun. Nah, dan ia mau mengambil kesusahan itu. Ia mau mengambil sakit hati itu sehingga kita dikuatkan. Saudara-saudara, ini adalah hal yang berbahagia, bukan? Tidak ada orang atau tidak ada manusia pun di dunia ini yang mau mengambil sakit hati kita. Mereka hanya bisa menghibur dengan kata-kata hiburan, tapi sakit hati dan kesusahan itu tetap ada pada kita. Penderitaan itu tetap ada. Orang lain hanya bilang kasihan, kita dalam kesusahan, duka, menderita. Atau orang bisa berkatakan bahwa kasihan ya bapak itu atau ibu itu, saudara itu dalam penderitaan. Ya betul. Tapi beda dengan Tuhan.
Tuhan katakan ia melihat kesusahan kita, ia melihat sakit hati kita, ia tahu semuanya itu, ia tahu penderitaan, ia tahu permohonan, dia tahu kemelut hidup dan kehidupan kita, ia tahu segala sesuatu. Dan ia mau mengambil, ia mengambil semuanya itu ke dalam tangan kita. Masalahnya kita mau bercerita kepada dia atau tidak, kita mau terbuka kepada dia atau tidak. Kembali lagi, saya ajak saudara-saudara saat ini, ketika Anda sementara duduk dan mendengar atau menonton video ini, berkatalah kepada Tuhan, ya, berkata bersama-sama, Tuhanku, Engkau melihat kesusahanku dan sakit hatiku, Engkau melihat penderitaanku, Engkau melihat sikon dan Engkau melihat segala sesuatu yang ada dalam hidupku. Maka sekarang ya Tuhan, ambillah semuanya itu. Sebagaimana. Amin. Amin. Salam sejahtera, salam sehat. Bersama seluruh anak bangsa melawan COVID-19. Menuju Indonesia bebas COVID-19. Merdeka!